Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ya, alhamdulillah sehat ya. Oke, minggu ini untuk pelajaran hadis bersama dengan Ibu Pipit. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang kedua adalah hadis pentingnya sholat. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus sholatu faman tarakaha faqad kafara. Artinya, perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Siapa yang meninggalkannya, dia telah kufur. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, anak-anakku yang soleh dan soleha, hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya sholat. Ya, pasti anak-anakku semua insya Allah sudah istiqomah ya menjalankan sholat 5 waktunya. Nah, kenapa? Karena siapa yang menjaga sholat 5 waktunya, maka Allah akan memuliakannya dengan 5 macam. Apa aja itu? 1. Dihindarkan kesempitan hidup. 2. Dihindarkan dari siksa kubur. Ya, alhamdulillah ya kalau kita sholat ya. Yang ketiga, diberi kitab amalnya dengan tangan kanannya. Keempat, berjalan di atas siratul mustaqim bagaikan kilat. 5. Masuk surga tanpa hisab. Siapa yang mau masuk surga tanpa dihisab? Ya, kita semua ya, insya Allah kita akan menjaga sholat 5 waktunya dan akan dihindarkan dari kelima macam siksa yang disebutkan tadi. Nah, kalau ada yang menjaga sholat, pasti juga ada yang meninggalkan ya. Mudah-mudahan anak-anakku yang soleh dan soleha tidak ada yang meninggalkan sholat 5 waktunya. Karena siapa yang meninggalkan sholat akan dihukum oleh Allah dengan 15 siksaan. 5-nya di dunia, 3-nya ketika kita mati, 3 lagi di dalam kubur, dan 3-nya lagi keluar dari kubur. Nah, untuk yang siksaan yang didapat di dunia yaitu 1. Dicabut berkat umurnya. Kita nanti sisa umur kita ini tidak diberkahi oleh Allah, tidak dirahmati oleh Allah. Yang kedua, dihapus tanda orang soleh dari mukanya. Kalau orang soleh kan wajahnya bersih ya. Nanti kalau orang yang tidak menjalankan sholat, mukanya hitam. Siapa yang mau mukanya hitam? Gak ada ya, gak ada yang mau. Yang ketiga, tiap amal yang dikerjakan tidak diberi pahala oleh Allah. Sia-sia dong sedekah kita, sia-sia dong puasa kita kalau kitanya tidak sholat. Yang keempat, doanya tidak dinaikkan ke langit, artinya tidak didengar oleh Allah. Doa-doa kita tidak akan diijabah, tidak akan dikabulkan oleh Allah. Yang kelima, tidak dapat bagian dari doa orang-orang soleh. Orang-orang soleh kan suka mendoakan saudara-saudaranya. Nah, kalau kita tidak sholat, kita tidak akan mendapat bagian dari doa tersebut. Itu yang di dunia, hukuman di dunia. Sekarang hukuman di
Ya, ketika kita mati, hukuman yang terkena ketika kita mati, apa aja itu? Satu, matinya hina. Matinya hina gimana? Ketika kita mau sakratul maut, ya kita dihinakan oleh Allah. Mungkin saja matinya kita dalam keadaan berbuat tidak baik, atau ketika kita mati kita dalam keadaan berbuat zina. Tidak mau ya seperti itu. Kita inginnya matinya husnul khotimah, dalam keadaan baik. Yang kedua, matinya seperti orang kelaparan. Seperti orang kelaparan. Yang ketiga, matinya seperti orang kehausan. Jadi tercekik leher kita, perut kita merasakan kesakitan. Itu ketika kita mati, sakratul mautnya dihinakan oleh Allah. Berikutnya, setelah kita mati, ada hukuman lagi di dalam kubur. Apa aja tuh hukuman di dalam kubur? Satu, di dalam kubur kita akan disempitkan. Alam kubur kita menghimpit tubuh kita. Nah, tulang-tulang kita akan hancur. Siapa yang mau? Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, di dalam kubur juga akan dinyalakan api dalam kubur. Bukannya terang, tapi malah kepanasan. Pernah lihat kan kalau membakar sampah? Nah, itu api yang menyala akan membakar semua tubuh kita di dalam kubur jika kita tidak sholat. Nah, berikutnya, di dalam kubur juga akan didatangkan ular yang bernama Suja. Ular ini kukunya panjang sekali. Dia terbuat dari besi. Nah, tugasnya adalah apa? Mencambuk atau memukul orang yang tidak sholat. Nah, dia datang kepada orang yang tidak sholat dan dia akan mengatakan bahwa aku akan mencambukmu sampai 70 hasta ke dalam tanah. Jadi menenggelamkan tubuh kita lagi ke dalam tanah. Itu ular Suja. Nah, berikutnya hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat setelah kiamat tiba, ya kan? Kita dibangkitkan dari alam kubur. Nah, orang yang tidak sholat, maka Allah akan berikan hukuman satu, diberatkan ketika dihisab, ketika ditimbang berat dosa kita diberatkan, ditambah dosa kita. Ngeri ya. Kedua, Allah menjadi murka padanya. Mau disayang apa mau mendapat murka dari Allah? Ingin disayang ya. Yang berikutnya, dan yang pasti masuk ke dalam neraka. Itu bagi orang-orang yang tidak menjalankan sholat, walaupun kita muslim, tapi tetap kita masuk neraka. Riwayat lain juga menyebutkan bahwa orang yang meninggalkan sholat akan menghadap kiamat, di mana nanti di mukanya tertulis, di mukanya ditulis. Tulisannya apa? Tulisannya satu, hai orang yang mengabaikan hak Allah. Dua, hai orang yang mendapat murka. Yang ketiga, Allah akan mengabaikan kamu sebagaimana kamu di dunia mengabaikan hak Allah. Maka hari ini kamu putuskan dari rahmat Allah. Jadi Allah akan mengabaikannya. Ya, maka jaga sholat 5 waktu kita, jangan sampai kita tinggalkan. Oke, nanti sholat zuhur jangan lupa, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya-nya,
Dan besok sholat subuhnya dikerjakan ya nak ya. Jangan sampai kita mendapat hukuman-hukuman yang tadi ibu jelaskan di dunia, di dalam kubur maupun di akhirat. Terima kasih. Sekian dari ibu. Jangan lupa untuk dihafal hadisnya. Minggu depan baru kalian setorkan hafalan hadis ini melalui voice note. Untuk hari ini cukup menyimak video dari ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.